Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jaka Prayuda. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara bagaimana membuat sistem antrian menggunakan Microsoft Visual Studio. Baik, skemanya itu seperti ini. Jadi nanti ada customer service yang menggunakan komputer atau PC sejenisnya yang telah dilengkapi sistem antrian yang akan kita rancang, dan berikutnya nanti sistem itu akan tampil di wall monitor, yang dimana wall monitor ini nanti akan memberikan informasi baik itu tulisan maupun suara ke customer. Ya, secara singkat seperti itu. Tapi pada sistem antrian versi alpha ini, saya bilang ini versi alpha, versi pertama kali, kita belum mengkomunikasikan antar komputer. Berarti nanti di sini tidak ada model networkingnya. Kita juga belum ada database-nya. Jadi apabila sistem reset sendiri atau misalnya komputer shutdown, maka proses antrian akan balik lagi menjadi 0 gitu. Jadi kita belum ada pakai database, belum pakai networking, jadi masih ini versi alpha. Nanti kita akan kembangin sampai versi beta, sampai versi rilisnya. Oke, langsung saja. Oke, kita buat project baru. Oke, langsung aja form ini kita kasih resolusi Full HD. Oke, saya nggak butuh minimize, maximize, dan close di sini. Jadi form border stylenya kita akan buat none. Oke, seperti ini. Berikutnya saya mau buat title di sini dengan panel. Panelnya langsung kita setting docknya menjadi top. Resolusi panelnya kita atur. Ini widthnya selebar yang tadi. Oke, berikutnya kita mau buat color plate. Jadi di sini saya pakai color plate US American plate. Terus saya akan pakai warna ini. Berikutnya saya akan pakai warna ini. Berikutnya saya akan pakai warna ini. Dan terakhir, oke, ini 5 palet warna yang akan saya ambil. Oke, berikutnya yang bagian atas kita akan buat. Ini untuk icon ya, baik itu nanti icon perusahaan atau apapun. Oh, ini nama perusahaannya aja misalnya. Oke, berikutnya kita perkecil aja lagi. Oke, berikutnya ini di sisi kanan saya mau tambahin panel khusus untuk pewaktuan. Jadi saya buat di pojok di sini. Kita buat label aja ya. Terus waktunya nanti kita taruh dengan label. Oke, berikutnya untuk hari dan tanggal kita buat dengan panel dulu pemisahnya. Oke, berikutnya satu screen ini saya bagi 2 panel. Oke, jadi docknya kita atur aja. Ini ada di left. Oke, seperti itu. Terus kita ambil lagi panel. Docknya juga langsung kita atur. Ini ada di right. Oke, kita bagi 2 panel seperti itu. Terus berikutnya ambil panel lagi. Docknya saya buat di top. Ambil panel lagi, yang ini juga saya buat di top. Oke, tujuannya yang ini kita akan buat warna
Oke, berikutnya di bagian bawah ini kita mau buat video informasi. Jadi ada play video di sini. Jadi kita buat panel lapis saja. Oke, untuk komponen videonya itu bisa ditambahkan aja, klik kanan, pilih choose item, klik komponen, terus scroll aja paling bawah, cari Windows Media Player, pastikan di checklist seperti ini. Oke, kalau sudah nanti akan muncul, ketikkan aja Windows Media Player seperti ini, klik drag and drop di dalam. Oke, tinggal sesuaikan aja ukurannya. Oke, jadi kita play dulu. Oke, oh ini kita maksimalkan ya. Oke, lebih kurang seperti ini. Ya, jadi ini counter kita, ini panel video kita gitu. Oke, berikutnya kita akan desain tampilan counter dari customer itu ada di sisi kanan yang kosong, area kosong. Oke, di sini saya buat beberapa layout panel. Misalnya ada, saya buat aja contohnya, misalnya ada 6 counter, tapi nanti yang kita coding untuk sampel aja 3 counter aja ya. Oke, ini kita cek, kita hitung aja resolusinya. Ini kan kita punya jatah untuk panel ini widthnya 752 bagi 3, jadi satunya 250 untuk widthnya. Tapi kalau 250 ngepas banget nih ya. Jadi biar ada paddingnya kita buat 220 aja. Biar masih ada batas. Oke, lebih kurang seperti itu. Terus kita buat panel di sini. Oke, isian ini kita ambil palet warna. Jadi isian di dalam counter ini kita ambil palet. Misalnya saya ambil pakai warna ini. Oke, ini informasinya nanti counter berapa. Misalnya saya buat counter C1. Oke, A1, B1, C1 itu counternya. Oke, di dalamnya ini ada angka hitungnya juga. Warna platnya saya ambil oke, ini untuk counter-counternya. Terus setiap counternya ini punya siapa yang mengisi counternya, keterangannya. Oke, misalnya counter B1 belum terisi. Jadi nanti keterangannya seperti itu. Jadi di tahap awal ini kita desain dulu warna dan modelnya seperti itu. Oke, berikutnya saya anggap ini counternya. Berikutnya saya mau di bagian bawahnya sini, jadi saya copy aja. Oke. Ada media informasi. Jadi di sini ada media informasi yang panjangnya segini. Oke, jadi kalau ini tadi video informasi, ini ada papan informasi. Oke, nanti papan informasinya tulisannya kita buat di sini.
Oke, papan informasinya ada 2 pengumuman. Kita letak di bawah seperti ini. Oke, lebih kurang seperti ini. Jadi nanti ada counter yang terisi, berikutnya ada papan informasi. Terus ini kita lupa. Di sini kita buat keterangannya ini sebagai apa gitu. Ini kan tadi medianya ini kita kecil aja sedikit. Oops. Oke, di sini ini maksimalkan aja. Warna latar belakang panelnya mau diisi, silakan aja. Oke, ini saya isi sewarna palet yang ada di sini nih. Kayaknya warnanya ini ya. Oke, kita cek lagi lebih kurang seperti ini. Oke, ini video, ya ini desainnya. Biar terlihat rapi, kita rapikan lagi sebentar. Ya, oke, lebih kurang seperti ini. Nanti video informasi ya yang ada di sini. Oke, berikutnya kita akan sertakan tombol untuk memanggil. Jadi setiap counter ini ada tombolnya. Itu kita letak di bawah sini aja. Oke, flat stylenya kita buat flat aja. Terus kita gunakan warna tombol. Oke, berikutnya yang try kita ganti fontnya aja warnanya biar membedakan ya. Oke, berikutnya sekarang kita akan buat algoritmanya di setiap case kita. Jadi pertama kita akan buat pewaktuan di sini. Itu yang akan kita mulai. Kita kasih timer. Tinggal double klik aja di timernya. Oke, sebelumnya kita change dulu propertinya biar enak. Ini time. Ini label date. Oke, berikutnya di timer 1 tadi. Jadi LBL time text isinya itu format waktu sekarang. Formatnya kita buat stylenya jam, menit. Terus kalau waktu tanggalnya LBL date, format si date tanggal sekarang sesuai komputer, date, dd, separatornya pemisah gini aja, bulan, tahun, 4 digit. Oke, berikutnya jadi form load, kita ambil di form load, eventnya load, kita aktifkan timer enable true, timer start. Oke, lebih kurang waktunya di sini nih sudah tampil. Terus berikutnya kita akan tampilkan video itu ada di sini. Videonya langsung play. Sebelumnya kita siapkan dulu videonya. Oke, ini sampel videonya. Videonya saya masukkan ke dalam projectnya. Ini dia. Oke, berikutnya videonya akan tayang waktu program ini dijalankan. Jadi kita letakkan aja bangun sub video informasi. Ini name Windows Media Player-nya belum kita rubah, jadi seperti ini aja. Oke, alamat videonya kita akan buat karena tadi kita sudah masukkan di dalam. Jadi kita buat aplikasi. Ini catatannya kalau videonya sudah dipindahkan ke dalam bin debug tadi ya. Foldernya video. Nama filenya nanti bisa dicek nih. Nih foldernya video, nama filenya ABC.
extension file videonya MP4. Jadi videonya kita belum bahas untuk open file video atau ganti video dari model browse open file dialog seperti apa, itu nanti ya di versi berikutnya. Oke, agar video ini jalan otomatis pada saat aplikasi ini dijalankan, maka kita ketikkan aja ctl control play seperti ini. Ininya belum dipanggil di form load ya, video informasi. Oke, nanti kita atur videonya itu letaknya biar di tengah ya. Oke. Apabila videonya kamu rasa tidak perlu pakai suara, jadi kita atur aja di AX window player-nya. Pengaturannya kita buat setting mute. Jadi otomatis mute sama dengan true. Jadi otomatis pada saat video itu dijalankan dia tidak pakai suara lagi. Seperti ini. Nanti kita akan atur propertinya. Oke, ini tanpa suara. Ini kita jadikan untuk video informasi. Oke, berikutnya case kita berikutnya kita akan membuat counter di sini. Jadi setiap kita klik di sini itu akan menambah satu counternya. Jadi double klik aja di call pertama. Oke. Sebelumnya saya akan buat di sini variabel. Ini counter A, counter B, counter C. Oke. Berikutnya di counter A kita buat counter A tambah 1. Oke, berikutnya ini counter A tambah 1. Sekarang kita cetak, sarankan nanti label-labelnya di change dulu namanya. Ini misalnya LBLA artinya counter A, LBLB artinya counter B, LBLC. Oke, kalau sudah diganti namanya seperti tadi, baru kita cetak LBLA titik teks sama dengan counter A. Oke, ini sudah bisa nih counternya. Cuman pada saat program ini angka counternya masih di bawah 10, tampil satu digit seperti ini, jadi terasa kurang rapi nih. Jadi kita mau tetap ada nolnya. Untuk membuat seperti itu, caranya kita tinggal cut aja dulu ini karena nanti kita akan pakai. Jadi kita akan buat di sini kondisi jika counter A nilainya di bawah lebih kecil dari 10. Oke, maka LBL counter A kita tambahin dengan 0 di depan. Ampersand. Oke, kita tambahin seperti itu. Terus else-nya selain daripada itu tanpa ada penambahan gitu. Oke, ini kalau kita eksekusi, jadi tetap ada nolnya. Waktu 10 ya normal gitu. Oke. Berikutnya nanti di sini kita rapikan sedikit. Berikutnya kita lakukan counter A ini untuk counter B. Jadi double klik aja counter B. Kita tinggal copy paste aja nama-nama counternya ini. Ini ganti LBLB juga. Oke, lakukan cara yang sama untuk counter C. Oke, di sini kita nggak pakai algoritma khusus apapun, jadi ya basic lah belajar pemrograman, cuman langsung ada case-nya. Jadi nanti beberapa struktur program di versi berikutnya kita akan singkat algoritmanya gitu. Oke, ini sudah berfungsi, ini juga sudah berfungsi, ini juga sudah berfungsi. Oke, tujuannya seperti itu. Oke, sekarang fungsi-fungsi tadi setiap counter itu kita akan buat di sini. Ini saya buat namanya LBL antrian. Oke. Hanya saja di sini kita buat bahwasannya itu di counter berapa. Jadi misalnya oke.
Seperti ini. Jadi ini nama counternya, counter berapa, terus ini nomor counternya. Jadi untuk seperti ini, double klik aja. Ini sudah kita ganti namanya LBL count, LBL antrian. Kalau yang di sini kita ganti aja nih LBL kode counter. Oke. Jadi waktu counter A ini diklik, dia tetap A, tapi di sini jadinya sesuai apa yang ada di sini. Waktu B, dia jadi B, ini jadinya apa yang di sini. Karena ini media informasi untuk si customernya tadi. Baik, jadi di sini kita tinggal tambahin LBL kode counter itu tetap A seperti ini. Terus LBL antrian itu isinya counter A. Oke. Jadi code ini tinggal case aja kemari. Seperti ini jadinya. Oke, ini biar ada nolnya sama seperti tadi. Di bagian di sini kita tambahi 0. Berikutnya Emerson. Oke, lakukan cara yang sama untuk yang B. Hanya kita tinggal ganti bahwasanya ini B. Terus ini counter B. Terus kita ganti B. Ini tanpa ingat nih B. Terus yang C juga. Ini yang C. Oke, case-nya itu jadinya seperti ini. Jadi counter berapa, terus yang di sini balik untuk B berapa, yang ini C berapa gitu. Ini balik lagi. Oke. Baik, kalau sudah, sekarang kita akan tampilkan suara gitu. Untuk membuat suaranya kita pakai, daripada ngerekam sendiri, kita pakai Google Translate. Oke. Caranya nanti kita tinggal ketikkan aja misalnya kata-kata antrian seperti ini. Klik kanan inspect, kita akan download apa yang disebut Google seperti ini. Antrian. Oke, itu akan kita save dan kita jadikan bahan untuk file kita. Baik, kliknya di network. Oke, ini filenya. Tinggal klik kanan open new tab. Antrian. Oke, ini filenya kita download. Oke, itu untuk menyebutkan antrian. Terus kalau menyebutkan counter A, ya sama seperti tadi aja. Ini kita buat Counter A. nah itu. Jadi misalnya kata-katanya antrian nomor, berarti ada kata-kata nomornya. Jadi nomor kita buat dulu. Nomor. Nah itu, nanti menyebutkan nomor, ini kita download dulu. Nomor. Oke, biar kita tidak bingung, nih, langsung aja di rename file-file tadi, karena nama filenya yang di download itu sama semua. Jadi ini tadi, ini menyebutkan antrian, ini menyebutkan nomor. Oke, nah seperti itu. Berikutnya, kalau misalnya itu nomor urut 1, nanti tinggal direkam gini aja. 1. Download untuk 2, untuk 3 dan seterusnya seperti itu. Terus saya mau buat nomor antrian, kata-kata tadi sudah ada 1, silakan ke counter A. Silakan ke counter A. Oke, ini kita download. Silakan ke counter A. Oke, berikutnya yang untuk counter B. Silakan ke counter B. Download lagi. Jadi seperti itu aja. Kamu butuh suara apa aja, caranya seperti itu. Silakan ke counter B.
Oke, satu lagi untuk counter C. Silakan ke counter C. Silakan ke counter C. Oke, kalau sudah kita rename aja. Ini counter A. Ini counter B. Dan berikutnya nih counter C. Oke, untuk yang lainnya saya udah siapkan untuk angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu sudah saya siapkan. Berikutnya kita akan buat, ini kan formatnya MP4. Ini kan formatnya MP3. Kita akan jadikan WAV. Jadi pakai aja fungsi di internet online, buat aja keywordnya MP3 to WAV. Kita cari dulu yang bisa sekali 5 misalnya convertnya. Oke, ini bisa banyak. Buka file MP3, konversinya ke WAV, konversikan. Oke, kita unduh. Oke, file sound di sini sudah saya lengkapin. Saya hapus beberapa file karena mau saya timpa dengan file yang kita download. Nih filenya, langsung aja mau dicek dulu. Kalau name filenya sudah sama seperti itu, kita langsung ekstrak aja ke dalam si download ini. Oke, filenya sudah ada di dalam ini. Berikutnya folder sound ini kita copy, kita masukkan ke folder project kita, antrian tadi di dalam bin debug-nya. Kita jadikan aset. Oke, pindahkan kemari. Terus kita masuk ke Visual Studio-nya lagi. Jadi logikanya, ketika tombol ini diklik, maka akan menghasilkan suara yang tadi, kayak gitu. Oke, untuk seperti itu caranya. Klik project, antrian property, kita jadikan dia resource. Ini resource, ganti stringnya jadi audio, tambahkan resource-nya, cari folder dokumen penyimpanannya, tambahkan semua. Catatannya yang name filenya angka di depan itu muncul underscore sendiri, jadi nanti dipanggil nggak bisa satu aja tapi underscore 1 ya. Terus kalau sudah, kita sekarang akan coba panggil. Oke, kita akan buat sub dulu. Di sini sub voice antrian. Kita bangun sub-subnya dulu. Ini sub voice counter A. Biar kita tinggal panggil ini berulang-ulang gitu. Counter B, counter C. Oke. Oke, fungsinya misalnya yang di antrian itu kita buat my computer audio play. Alamatnya itu jadi resource kita. Itu langsung muncul. Kita mau pilih, ini menyebutkan antrian. Oke, ini pilihannya. Kalau background waktu dijalankan program ini tanpa eksekusi apapun, dia di run. Terus kalau wait complete itu sampai selesai baru dia akan jalankan lagi. Contoh gini lah. Kalau background misalnya saya pilih background ada 3 file audio, antrian 1, 2, maka yang akan dieksekusi yang terakhir gitu. Terus kalau kita pakai wait to complete, maka dia selesaikan dulu bagiannya, baru di bawahnya dieksekusi. Oke, jadi kita pilih di sini wait to complete aja. Oke, ini voice counter, ini jadi copy aja. Ini tinggal diganti counter A.
counter B, counter C. Oke, seperti itu. Oke, terus kita buat sub kondisi. Jadi ketika ditekan 1, maka dia menyebutkan 1. Di sini kan nanti di versi berikutnya, di versi betanya atau versi setelah ini baru kita pakai fungsi pemrograman perulangan. Ini kita pakai yang sederhana aja dulu, pakai for. Misalnya saya buat sub count A. Jadi jika counter ini dia nilainya 1, maka apa yang dilakukan? Dia manggil si 1 seperti itu. Terus ini tinggal copy paste aja. Kita kasih else-nya di sini. Oke, memang sih ini sedikit repot dengan cara pemrograman seperti ini, tapi ini untuk kamu yang baru belajar pemrograman untuk membuat aplikasi-aplikasi seperti ini, kamu udah bisa tanpa harus berpikir lagi banyak bagaimana algoritma yang sederhananya. Ini sebenarnya bisa kita sederhanakan, tapi nanti di berikutnya ya. Ini kita sederhanakan nanti pakai fungsi perulangan. Jadi kita nggak buat kayak gini. Jadi berapa nilai perulangannya itu nanti akan ditangkap untuk jadi nilai resource-nya. Tapi itu nanti di video berikutnya ya. Kalau saya bilang di versi betanya. Oke, saya anggap satu counter isinya 10. Jadi masing-masing counter isinya saya anggap 10 file. Kenapa saya buat seperti ini dan nggak saya panggil langsung aja file my computer resource-nya ini? Karena kan counter kita banyak, jadi kita nggak panggil berulang kali. Nantinya kita tinggal ganti subcount-nya dan nilai counter ininya sudah jadi. Oke, terus ini kita copy aja. Ini letakkan, ini jadikan counter count B. Ini jadikan count B. Dan kamu tinggal copy paste seperti ini aja. Oke, berikutnya copy paste lagi untuk yang C. Oke, jadinya seperti itu. Sekarang kita akan coba fungsi-fungsinya. Ini saya klik call. Oke, jadi fungsinya itu ada di dalam ini, di luar. Jadi dia pertama akan menyebutkan voice antrian, terus akan menyebutkan urutan count-nya. Berikutnya dia akan menyebutkan voice counter A-nya. Oke, caranya seperti ini hasilnya. Kita kuatkan volumenya. Antrian 1. Silahkan ke kontra. Oke, seperti itu. Ini yang kedua. Antrian 2. Silahkan ke kontra. Oke, seperti itu. Berikutnya lagi untuk yang lainnya kita tinggal tambahkan aja lagi kayak tadi. Voice antrian, berikutnya count B, berikutnya counter B. Kayak gitu. Voice counter B ya. Voice counter B. Lakukan untuk yang C. Yang C berarti voice antrian, count-nya, voice counter C. Oke, sekarang kita coba untuk 3 counter itu. Antrian 1. Silahkan ke kontra. Antrian 2. Silahkan ke kontra. Antrian 1. Silahkan ke counter B. Antrian 1. Silahkan ke counter C. Antrian 2. Silahkan ke counter B. Antrian 3. Silahkan ke kontra. Oke, sudah selesai. Sekarang fungsi yang call. Oke, atau try kita ya. Fungsi yang try ini sebenarnya kita panggil ulang ya. Jadi kita panggil ulang
caranya sebenarnya script yang ada di sini, yang di voice antrian, di antrian A, antrian B, C itu aja yang kita eksekusi, tapi tanpa ada proses countingnya. Jadi seperti ini. Ini contohnya. Antrian. Ini kalau diklik kan akan menambahkan. Silakan ke kontra. Misalnya nih orang kedua, Antrian. tapi di orang kedua ini misalnya nggak datang nih, kita tunggu sampai 5 detik nggak ada, atau ya SOP di perusahaannya berapa lama, terus habis itu kita klik aja try. Antrian. 2. Jadi dia akan mengulangin Ke kontra. angka itu lagi, klik lagi Antrian. gitu. Jadi dia tidak akan menambah karena nggak ada proses counternya. Tapi kalau di sini nanti ada proses counternya. 3. Silakan ke kontra. Oke, itu seperti itu. Jadi untuk yang lainnya tinggal di copy aja. Untuk try yang lainnya pastekan. Ini B, berikutnya ini B, terus yang terakhir yang try yang C. Oke, button close kita kan belum ada nih. Kita akan buat close-nya itu di sini aja. Nih kita copy, kita letak di sini aja, di pojok. Oke, tapi flat appearance-nya kita jadikan 0, jadi tanpa ada border. Terus kita ganti text call-nya ini jadi X, artinya close. Terus color-nya kita ambil color flat merah ini aja. Oke, seperti itu. Ini kita end kan. Oke, sekarang program udah selesai. Ya, jadi program sudah siap. Ini tinggal menampilkan informasi apa saya. Oke, nanti media informasi ini untuk di versi beta kita bisa update apapun yang diketik akan jadi di sini, dan nanti ada beberapa media informasi yang misalnya kita buat aja di sini contohnya. Kita akan buat running text misalnya di sini. Oke. Misalnya ini saya buat namanya run. Saya gunakan misalnya di timer kedua. Boleh sih di satu timer. Oke, kalau sudah, jadi kita double klik aja di timernya. Oke, sebelumnya saya buat definisi untuk statusnya. Move. Pesan. Oke, di timer ticknya ini, di timer klik, pastikan di kliknya kita akan buat jika, jadi apa tadi namanya run, kita misalnya buat dari kiri, mi run dot left sama dengan mi run left. Ini untuk kecepatannya lah, speednya kurang-kurang berapa untuk eksekusinya gitu. Nanti kamu bisa sesuaikan aja kalau script ini sudah kamu coba, kamu jalankan, value-value ini kamu bisa sesuaikan aja. Nanti kalau untuk yang kanan tinggal left ganti right aja. Oke, kalau sudah, sekarang di fungsi berikutnya kita akan buat di fungsi load-nya. Kita cari load. Nih ya, di fungsi load-nya timer 2-nya kita enablekan true. Terus timer 2-nya kita mulai. Terus habis itu run left-nya mi with. Oke, sekarang kita coba. Oke, kalau untuk speed ininya kamu bisa atur. Oke, waktu intervalnya ini makin kecil nilainya makin cepat dia gitu. Tuh terlalu cepat ya. Kamu bisa atur aja intervalnya sesuai kebutuhan.
Oke, misalnya balik lagi di 100. Oke, berikutnya hasilnya semua selesai seperti ini. Hanya saja waktu media informasi ini running, untuk saat ini waktu counter ini diklik dia akan pause. 1. Dia menjalani dulu musiknya baru dia running lagi. Beda dengan video tetap jalan gitu. 1. Silahkan ke counter B. Nah itu dia ya. Oke. Kita rapikan dulu sebelum kita akhirin. Oke, hasil akhirnya lebih kurang seperti ini untuk versi alpha kita. Antrian 1. Silahkan ke kontrak. Antrian 2. Silahkan ke kontrak. Antrian 1. Silahkan ke counter B. Antrian 1. Silahkan ke counter C. Oke, runningnya saya letak aja di bawah sini, di antara sini untuk runningnya, karena ini untuk media informasinya seperti itu. Antrian Oke, jadi nanti di versi betanya kita akan update, kita perbaikin dan pakai sistem database biar kalau sistem reset ini tetap balik ke data kapan itu diakses gitu. Antrian 1. Silahkan ke counter C. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.